Penuhi hatiku, ya tak salib, ya sempurnakanku. Dosa dibasuh, malam menjadi terang. Surga turun penuhi hatiku. Firman Tuhan hari ini akan diuraikan oleh penginjil Antonius. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari kasih Tuhan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita mengambil waktu doa sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau kami sudah boleh memuji, meninggikan dan membesarkan nama Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, di dalam ibadah kami hari ini, kami mau disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh sungguh-sungguh kami mengerti, bukan hanya kami mengerti saja, tetapi kami juga boleh menghayatinya di dalam kehidupan kami. Tolong hamba-Mu dengan segala keterbatasan untuk menyampaikan firman Tuhan yang begitu indah, yang boleh kami hidupi bersama. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan berdoa menyerahkan perenungan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan untuk mengawali firman Tuhan hari ini di dalam Lukas pasalnya yang ke-19 ayatnya yang 1 sampai 10. Ya, tema kita pada kesempatan hari ini adalah ikutlah aku, pengejaran yang penuh gairah. Tentu teks ini bukan teks yang asing ya bagi Bapak Ibu Saudara, mungkin sebagian dari kita juga sudah sering mendengarkannya. Tetapi biarlah firman Tuhan hari ini sekali lagi boleh mengajak kita menyelami kisah ini untuk boleh mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan. Saya akan bacakan untuk setiap kita dari ayat 1 sampai 10, Bapak Ibu Saudara boleh menyimaknya di Alkitab masing-masing. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membacanya, tetapi kita juga dapat menghidupinya dan merenungkannya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, satu kali ada diskusi ya di antara 4 orang rohaniawan ya. Jadi rohaniawan ini berkumpul lalu mereka mendiskusikan satu hal. Mereka membuka sebuah topik diskusi untuk mendiskusikan apa keunikan daripada seorang pengikut Yesus. Apa sih uniknya menjadi seorang Kristen? Apa uniknya ketika kita mengikuti Yesus? Seorang berkata kepada yang lainnya bahwa mengikut Yesus itu yang paling utama adalah kasih. Ya, agama kita ini adalah agama yang menekankan tentang kasih, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Tetapi yang lain menimpali, apa perbedaannya? Di dalam kepercayaan-kepercayaan lain pun mereka menerapkan kasih. Bahkan tuh ya saya lihat ada kepercayaan yang lain yang juga menekankan aksi sosial yang begitu rupa melebihi orang-orang Kristen pada umumnya.
Berarti ini bukan sesuatu yang unik, ya. Kemudian yang lain berkata, oh tidak, kekristenan itu hal yang paling unik adalah doktrin yang kuat, ya, pengajaran yang kuat, yang teguh, yang sistematis. Kita selalu menggali Alkitab dengan begitu rupa. Oh, tunggu dulu gitu ya, kata seorang yang lain. Enggak juga, di dalam kepercayaan lain pun mereka juga mendalami ilmu-ilmu agama mereka. Jadi bukan sesuatu yang unik di dalam kekristenan ketika kita berkata bahwa pengajaran yang kuat sebagai hal yang unik. Lalu seorang yang lain berkata, oh tidak, saya yakin mujizat di dalam kekristenan itu adalah sesuatu yang unik. Enggak seperti itu. Ya. Di dalam kepercayaan lain mereka menyembah dewa-dewa mereka dan banyak sekali juga hal-hal mujizat yang terjadi di dalam kehidupan mereka, bukan hanya orang Kristen. Tetapi kemudian seorang yang lain bernama C.S. Lewis, ya, yang di sebelah kiri kalau Bapak Ibu melihat ya, dia berkata bahwa keunikan daripada menjadi pengikut Yesus itu adalah berbicara tentang anugerah, ya, tentang grace, anugerah yang berasal daripada Allah. Dan itulah keunikan kita, bukan dari kemampuan kita, bukan dari usaha kita, tetapi karena anugerah Tuhan semata. Ketika agama-agama lain ataupun kepercayaan-kepercayaan lain menekankan tentang berbuat baik, tentang kasih, tentang mencari amal, yang fokusnya hanyalah kepada manusia itu sendiri, tetapi kekristenan berkata bahwa anugerah sebagai fokus yang utama, yang merujuk kepada kasih Allah dan kebaikan Allah. Seorang penulis buku ya bernama Kyle Idleman, dalam bukunya yang berjudul Not a Fan, ya selama sebulan ini kita ada bertemakan seputar dari buku ini, Not a Fan series, di mana seorang pengikut itu tidaklah menjadi seorang penggemar saja, ya seorang fans ya di dalam hal ini. Nah, tetapi dia berkata bahwa pencarian dan pengejaran akan Allah yang membuat manusia itu bisa bergairah bukanlah berasal dari kemampuan manusia mencari Allah, melainkan ketika manusia dapat mengenali dan menghayati cinta kasih Allah yang terlebih dahulu mencari manusia yang berdosa. Sejalan dengan narasi yang sudah kita baca bersama tadi, narasi tentang Zakius, yang mungkin Bapak Ibu sering dengar ya, cerita ini di dalam cerita-cerita di sekolah minggu ya, sejak kecil mungkin kita sering mendengar cerita ini. Tetapi kita belajar pada hari ini bagaimana proses mengikut Yesus itu adalah ketika kita sungguh-sungguh dapat mengerti dan menghayati. Ya, jadi bukan hanya mengerti saja, tetapi bagaimana menghayati panggilan Allah yang memampukan kita meresponinya dengan kegairahan dan semangat. Setidaknya ada dua hal yang bisa kita renungkan bersama di dalam kesempatan firman Tuhan hari ini. Yang pertama adalah bagaimana proses mengikut Yesus itu adalah sebuah pengertian dan penghayatan akan panggilan Allah. Bapak Ibu Saudara, di dalam kisah Zakius, kita mengenal Zakius ini adalah salah satu tokoh Alkitab yang sangat terkenal. Dia adalah seorang pemungut cukai, ya. Dia adalah seorang pemungut cukai dan kalau kita lihat di dalam kisah ini kita sudah tahu bahwa Zakius pada waktu itu ingin berjumpa dengan Yesus, tetapi dia tidak bisa melihat Yesus karena dia terhalang oleh banyak orang pada waktu itu. Nah, mungkin kita sering mendengar, oh iya Zakius itu karena badannya pendek gitu ya. Lalu dia nggak bisa lihat orang sehingga dia menaiki sebuah pohon untuk melihat Tuhan Yesus. Tetapi sesungguhnya kalau kita melihat ya di dalam status sosial pada waktu itu, seorang pemungut cukai adalah sebuah profesi yang tidak disukai oleh orang-orang. Ya. Beberapa di dalam narasi kitab Lukas, kalau Bapak Ibu membaca bahwa pemungut cukai itu seringkali disandingkan dengan orang-orang berdosa. Oh, bayangkan ya, pekerjaan yang disandingkan dengan stigma orang-orang berdosa. Di dalam satu perumpamaan, Yesus pernah mengumpamakan doa seorang Farisi pun menyandingkan pemungut cukai ini dengan pencuri, penzina, ya,
Bayangkan ya, jadi ini adalah sebuah stigma yang beredar di status sosial pada waktu itu bahwa pemungut cukai ini adalah seorang yang patut dimusuhi, patut dikucilkan. Padahal Zakius adalah seorang kepala loh ya. Jadi kalau pemungut cukai itu kan ngurusin cukai gitu ya, pajak gitu. Nah, dia adalah kepalanya dan dia pasti adalah orang yang kaya, tetapi struktur sosial pada waktu itu, masyarakat pada waktu itu mereka tidak menyukainya. Karena jelas pada waktu itu Zakius bekerja untuk pemerintahan Romawi ya yang pada waktu itu berkuasa atas orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Sehingga pada waktu itu orang banyak merasa Zakius ini seperti seorang pengkhianat yang justru memeras uang-uang dari orang-orangnya sendiri ya sebagai orang-orang Yahudi. Sehingga kita lihat ini adalah narasi bagaimana usaha Zakius pada waktu itu terhalang oleh banyak orang. Tetapi kalau kita mencermati bagian firman Tuhan ini, apakah ini adalah kisah Zakius yang berusaha mencari Tuhan? Atau justru sebaliknya, ini adalah usaha Yesus untuk mencari Zakius. Yang mana yang kita cermati? Kalau kita melihat beberapa poin penting di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca, jelas sekali ini adalah narasi Yesus yang mencari Zakius. Di dalam ayat 10 kita membaca dengan jelas ya, itu adalah pesan utamanya bahwa anak manusia, Yesus yang adalah anak manusia itu datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Maka poin besar di sini adalah bagaimana Yesus dengan sengaja memang datang untuk mengunjungi Zakius pada waktu itu. Apa yang mengindikasikan hal-hal demikian, Bapak Ibu ya? Kalau kita melihat peta perjalanan Yesus pada waktu itu, Yesus melintasi kota Yeriko ya. Kita lihat Alkitab mencatat dengan jelas Yesus bukan memang harus mengunjungi kota Yeriko. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di dalam perikop-perikop sebelumnya, perjalanan Yesus itu adalah menyusuri dari Galilea, ya itu ada di atas ya, di gambar sebelah kanan itu saya perbesar lebih jelas. Dari Galilea di atas itu turun ke Samaria, lalu kemudian perjalanan Yesus yang terakhir adalah menuju ke Yerusalem. Ya, Yesus hendak menuju ke Yerusalem, tetapi pada waktu itu Yesus ternyata berbelok ya dari Samaria turun ke bawah, ternyata dia ke arah timur ya, melintasi kota Yeriko yang ada di bagian bawah, Bapak Ibu bisa melihat. Pada seharusnya Yesus tidak perlu melintasi kota itu. Nah, disinilah kita lihat perjalanan Yesus yang memang sengaja datang ke kota itu untuk mencari Zakius ya. Ini adalah sebuah momen inisiatif Allah yang terlihat dengan jelas yang dikerjakan oleh Yesus. Yang kedua kita melihat di dalam ayat yang kelima ketika itu Yesus memanggil Zakius ya. Segeralah turun sebab hari ini aku harus ya, harus menumpang di rumahmu. Kata harus menjadi sebuah keharusan karena ini adalah sebuah rancangan Allah yang sudah berinisiatif datang mengunjungi Zakius. Jadi ini adalah sebuah momen di mana Yesus memang mencari Zakius. Allah yang datang ke dunia itu memang pada momen ini sengaja untuk mencari Zakius yang dianggap orang-orang sebagai orang-orang berdosa. Orang-orang pada waktu itu mengucilkan dia, tidak menganggapnya penting ya karena dia dianggap sebagai pengkhianat orang-orang Yahudi. Tetapi di sini kita melihat Zakius meresponi panggilan Yesus itu dengan penuh penghayatan. Dia bukan hanya mendengar Yesus memanggilnya, tetapi dia meresponi panggilan itu dengan segera turun ya. Zakius tidak menunda-nunda, dia tidak berlama-lama. Begitu Yesus memanggilnya, maka dia segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ya, jadi ada sebuah sukacita yang diberikan oleh Zakius pada waktu itu. Hal ini bertolak belakang dengan apa yang diresponi oleh orang-orang di sekitarnya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya? Mereka bersungut-sungut ya. Mereka bersungut-sungut
mereka mengatakan bahwa mengapa Yesus menumpang di rumah orang berdosa? Ya, lagi-lagi mereka tidak menyadari dan mereka menganggap bahwa kenapa Yesus harus datang ke rumah orang yang berdosa ini, ya, seorang pemungut cukai. Tetapi ini berbeda dengan Zakeus. Dia menyadari bahwa di dalam stigma sosial yang dia terima, dia adalah seorang yang berdosa. Dia adalah seorang yang dikucilkan dan lemah. Ketika dia menerima status keberdosaannya itu yang diberikan oleh orang-orang di sekitarnya, dia kemudian menghayati panggilan Allah. Bagaimana mungkin saya yang dikucilkan ini, saya yang tidak dianggap ini, saya yang dikatain orang berdosa ini, Tuhan memanggil saya. Ada sebuah penghayatan dan sukacita. Wow, Tuhan mau ya menumpang di rumah saya. Ini adalah sebuah respon menghayati panggilan Allah itu. Menghayati akan anugerah Allah itu. Dan ini sejalan dengan narasi yang sudah kita baca tadi, bahwa Yesus anak manusia itu datang mencari dan menyelamatkan yang terhilang, yang dianggap orang berdosa, yang dikucilkan oleh orang-orang pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara, ada seorang anak muda, ya, dia adalah anak muda yang potensial, yang smart, yang belajar tentang kekristenan sejak kecilnya. Tetapi memasuki usia remajanya, anak muda ini hidup di dalam sebuah kebobrokan. Dia hidup di dalam pergaulan bebas, dia juga menghamili seorang perempuan dan tidak menikahinya. Ya, dia larut di dalam dosa seksualitas di dalam hal ini dan dia tidak menyadarinya. Anak muda ini sembari dia belajar kekristenan, dia tetap hidup larut di dalam keberdosaannya. Sampai Tuhan memanggil anak muda ini dengan sebuah panggilan yang sangat sederhana, tetapi sangat menyentuh bagi anak muda ini. Satu ketika dia berada di belakang rumahnya, ya, di sebuah taman di belakang rumahnya, dia tetap baca, ya, dia sambil baca, oh ini adalah surat-surat Paulus gitu ya, dia baca di rumahnya. Tiba-tiba dia selesai membaca, dia tutup, ya, dia berjalan-jalan di tamannya. Dia mendengar sebuah suara, oh ada yang nyanyi ini kayaknya ya. Oh ternyata mungkin anak tetangganya ya menyanyi sebuah lagu yang syairnya itu berbunyi tolelege, tolelege. Apa itu tolelege, tolelege ya? Kita mungkin nggak ngerti ya. Artinya adalah ambillah dan bacalah. Itu ibarat Bapak Ibu ya, misalkan kita lagi ngopi gitu ya, kita punya teras rumah, kita ngopi, terus kita sambil baca Alkitab, tiba-tiba kita dengar mungkin anak tetangga itu nyanyi gitu ya, baca kitab suci doa. Kira-kira seperti itulah ya penggambaran peristiwa anak muda ini. Ketika dia dengar anak itu bernyanyi tolelege, tolelege, maka dia segera berpikir, apa yang saya harus ambil dan harus saya baca. Kemudian dia mengambil ya Alkitab yang pada waktu itu dia sedang baca, dan dia membuka satu bagian Alkitab secara acak pada waktu itu. Dan di dalam Alkitab ayat yang dia baca, tiba-tiba dia membaca satu bagian di Roma pasal yang ke-13. Ya, di situ katakan, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari dan jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Waduh, ini kok seperti saya suka nih pesta pora, saya suka kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Waduh, ini saya banget ini. Kok bisa ya? Saya dengar lagu, anak itu nyanyi, suruh saya buka, baca, dan tiba-tiba saya tertegur ya. Wow, ini adalah peringatan Tuhan yang diberikan bagi saya. Jangan hidup di dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Anak muda ini kemudian dia berpikir dengan sangat keras.
Selama ini aku larut di dalam dosa yang memuaskan keinginan tubuhku. Hari ini aku membaca bagian firman Tuhan ini dan Tuhan memanggilnya. Tuhan memanggil anak muda ini, mempertobatkannya dari segala apa yang sudah dia lakukan. Dia menyadari kebobrokan hidupnya. Saya ini adalah orang yang bobrok, yang rusak, yang berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan mengingatkan saya melalui firman Tuhan ini. Dan kemudian anak muda ini bertobat. Dia mengikut Yesus, dia menginspirasi banyak orang. Bahkan kalau Bapak Ibu tahu, doktrin-doktrin mendasar yang kita pegang sampai saat ini di dalam kekristenan merupakan sumbangsi daripada anak muda yang dahulu bobrok ini. Anak muda yang kemudian bertobat dan menginspirasi banyak orang. Dia adalah Bapak Gereja Agustinus. Ya, kita mungkin kenal dengan sangat jelas Bapak Gereja Agustinus dan karya-karya tulisannya. Inilah kisah pertobatannya. Dia menyadari keberdosaannya dan dia menerima panggilan Tuhan itu dengan sukacita, dengan antusias. Dan disinilah kita melihat bahwa Allah itu berinisiatif memanggil kita orang-orang yang berdosa. Ketika kita menghayati keberdosaan kita, maka sesungguhnya kita sudah menghayati betapa besar anugerah Tuhan. Kalau saya sadar, saya adalah orang yang berdosa. Saya selama ini larut di dalam dosa-dosa tertentu. Dan dosa-dosa setiap kita tentu saja berbeda-beda Bapak Ibu ya. Ada orang yang larut di dalam dosa keuangan. Dia tergila-gila dengan harta, ya, dia tidak peduli lagi orang-orang di sekitarnya. Ada orang yang larut di dalam dosa seksualitas seperti Bapak Gereja Agustinus pada waktu itu. Tetapi ketika kita menyadari, momen kita menyadari keberdosaan kita dan menghayatinya, maka kita akan menerima anugerah itu. Pernahkah Bapak Ibu di dalam doa-doa kita, di dalam kamar-kamar kita menghayati, kita menangisi keberdosaan kita. Pernahkah kita benar-benar merenungkan, mengapa saya selalu larut di dalam dosa ini? Mengapa saya selalu jatuh dan jatuh lagi di dalam dosa-dosa yang demikian? Pernahkah kita menyadari dan menghayati keberdosaan kita? Ketika kita menghayati dengan sungguh-sungguh dan menyerahkannya itu kepada Tuhan, maka kita akan bersyukur akan anugerah Tuhan. Tuhan yang begitu baik masih mau mengingatkan saya orang yang berdosa ini. Tuhan yang baik itu masih mengingatkan melalui firman Tuhan. Sehingga saya mau mengikut Tuhan dengan sebuah sukacita. Seperti apa yang dialami oleh Zakius pada waktu itu. Yesus sendiri pernah memberikan sebuah perumpamaan. Ada dua orang yang berhutang. Ya, ada dua orang yang berhutang, satu 500 dinar, satu 50 dinar. Kemudian mereka nggak bisa bayar hutang tersebut. Dan hutang-hutang mereka dihapuskan oleh tuan yang memilikinya. Lalu kemudian siapakah yang paling bersyukur di dalam hal ini? Apakah yang 50 dinar hutangnya, apa yang 500 dinar? Tentu saja yang lebih besar hutangnya yang teramat bersyukur. Demikianlah setiap kita, ketika kita menyadari dosa-dosa kita, ya, sebanyak apapun dosa kita, kita percaya Tuhan itu melihat dan Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kita. Anugerah Allah itu begitu besar ketika kita bisa menyadari keberdosaan kita. Bapak Saudara, hal yang kedua yang bisa kita renungkan bersama pada kesempatan hari ini adalah bagaimana penghayatan akan panggilan Allah tadi, ya, penghayatan akan anugerahnya itu menghasilkan pengejaran yang penuh gairah. Jadi dimulai dari anugerah Allah, maka respon manusia, kita sebagai manusia adalah menghasilkan pengejaran yang penuh gairah. Kalau kita sungguh-sungguh menghayati anugerah, maka kita pasti akan memberikan respon dengan semangat, dengan antusias, dengan sukacita di dalam mengikut Yesus.
Hal ini terjadi juga kepada Zakius pada waktu itu. Ketika dia menyambut dan menerima Yesus dengan sukacita, dia kemudian memberikan respon yang luar biasa. Ketika orang-orang berkata, ngapain Tuhan Yesus, kok dia mau menumpang di rumah orang berdosa? Tiba-tiba Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan. Tuhan, ya, panggilan pertama ini jelas sekali ya, dia memanggil Yesus sebagai Tuhan. Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Mungkin kita kalau membaca ini sekilas terlihat biasa saja, iyalah dia kan dulu suka memeras orang lain gitu ya. Jadi wajar saja dia harus mengembalikan itu dengan besar gitu ya. Tetapi kalau kita menyadari ini adalah sebuah bentuk kegairahan yang ditunjukkan ya oleh Zakius pada waktu itu. Ini adalah respon yang luar biasa di dalam hukum orang Israel pada waktu itu. Kalau kita membaca hukum yang tercatat di dalam imamat sendiri, mengatakan kalau ada seseorang yang memeras uang orang lain, maka dia harus mengembalikan 1/5 lebih banyak daripada apa yang diperas. Jadi misalkan saya memeras Bapak Ibu ya, saya peras 100.000 gitu ya. Maka dalam konsep ini saya harus mengembalikan 120.000 kan, 20.000 1/5 dari apa yang saya peras. 120.000. Tetapi hal yang berbeda justru dilakukan oleh Zakius ya. Ketika dia memeras orang lain ya, seperti tadi saya contohkan 100.000, harusnya 120, ternyata dikembalikan 400.000. Ya, ini contoh gitu ya. Nah, kita lihat betapa luar biasanya respon seorang Zakius. Dan mungkin kita akan bertanya, mengapa kok bisa ya Zakius ini bisa benar-benar meresponi dengan begitu rupa. Memberikan setengah hartanya, lalu kemudian mengembalikan 4 kali lipat. Ya. Apa yang membawa Zakius bisa melakukan hal itu? Di sini kita melihat ada sebuah transformasi, ada sebuah perubahan arah hati, ya, perubahan arah hati yang terjadi kepada Zakius. Dia tidak lagi mengarahkan hatinya kepada hartanya. Mungkin selama ini dia fokus, ayo kamu harus bayar lebih, kurang ini, ya. Tetapi dia mengubah arah hatinya ketika dia menerima anugerah Allah tersebut. Dia mengubah arah hatinya kepada Yesus pada waktu itu. Tentu hal ini sengaja dituliskan dengan gamblang oleh penulis Injil Lukas untuk mengkontraskan dengan seseorang, Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 18, di situ ada seorang muda yang kaya. Kita sandingkan dengan Lukas 19 ini, yaitu peristiwa Zakius. Orang muda kaya itu mengatakan, saya sudah melakukan banyak hal. Saya sudah berbuat baik, saya sudah menaati hukum. Lalu Yesus berkata, jualah hartamu, bagikan kepada orang miskin, lalu ikutlah aku. Tetapi respon seorang muda yang kaya itu justru dia pergi dengan sedih hati. Karena apa? Karena arah hatinya masih terikat kepada hartanya. Dia tidak jadi mengikut Yesus. Dia mundur di dalam mengikut Tuhan. Tidak ada kegairahan, tidak ada lagi sukacita. Yang ada hanyalah kesedihan. Tetapi berbeda dengan Zakius. Zakius meresponi ini dengan sebuah tindakan menjual hartanya, ya, memberikan hartanya kepada orang-orang miskin. Disinilah kita melihat perbedaan kontras arah hati. Seorang tidak mengarahkan hatinya kepada Yesus, dia masih terikat kepada apa yang ada di dunia ini. Seorang lagi yaitu Zakius, dia mengarahkan hatinya kepada Yesus dan menunjukkan sebuah kegairahan. Ya, dia tidak lagi terikat kepada harta benda di dunia, tetapi dia mengarahkan hatinya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, abad 16 ya. Abad 16 ini adalah sebuah lukisan ya yang dilukis untuk menggambarkan situasi pada waktu abad 16
terjadi sebuah wabah yang merebak di mana-mana, ya, terutama di Eropa pada waktu itu. Dan ini adalah sebuah kisah yang terjadi di kota Wittenberg, ya. Mungkin kalau saya sebut kota Wittenberg, sebagian mungkin ada yang paham, tapi mungkin ada juga yang apa itu, kota apa itu gitu ya. Nah, di abad 16 itu terjadi wabah yang dikenal sebagai wabah pes, ya. Banyak tikus-tikus yang mati pada waktu itu, dan wabah ini cepat sekali ya menular kepada orang-orang. Dan bahkan bukan hanya kepada orang-orang, kalau Bapak Ibu lihat di dalam gambar yang saya tunjukkan, bahkan binatang ternak pun mati ya karena wabah ini. Mungkin ya seperti apa yang kita alami saat ini, itu adalah situasi yang tidak mudah di abad ke-16. Situasi ini sudah berlangsung bahkan dari abad 14, bayangkan ya, cukup lama mereka menghadapi naik turunnya wabah ini, sampai akhirnya orang-orang itu takut, ya, takut tertular, takut bertemu dengan orang-orang, dan mereka itu lesu secara spiritualitas, secara mental lesu. Mereka hanya tinggal berpikir, apakah saya masih akan hidup? Ataukah saya akan mati? Jangan-jangan besok saya sudah mati. Buat apa lagi saya mencari Tuhan? Yang saya harus pikirkan adalah keselamatan saya. Tetapi ketika ketakutan itu terjadi ya pada masa wabah itu, ketika orang-orang tidak mau dekat-dekat dengan orang yang tertular, ketika orang tidak mau lagi melayani sesamanya, hal ini diresponi berbeda oleh seorang yang bernama Martin Luther. Mungkin kita kenal Martin Luther adalah, ini adalah orang yang reformator itu, yang mereformasi kekristenan pada waktu itu. Tetapi jauh daripada itu, Martin Luther pada waktu itu dia memiliki sebuah keteguhan hati untuk melayani orang-orang yang mengalami sakit pada waktu itu. Mungkin kita berkata, saya bukan seperti Martin Luther, saya nggak bisa dong ya seperti itu ya, itu kan Martin Luther ya, karena dia kan seorang yang melayani Tuhan. Tetapi yang saya mau soroti di sini bukanlah apa yang telah dia lakukan, tetapi mengapa. Ya. Kita harus bertanya mengapa dia bisa begitu semangat tetap melayani orang-orang di masa yang sulit pada waktu itu. Mengapa bisa demikian? Kalau Bapak Ibu mempelajari tentang Martin Luther, kisah hidupnya ya, biografi hidupnya, kita melihat ada sebuah masa di mana Martin Luther tuh sebenarnya pernah mengalami depresi. Ya. Masa sebelum pertobatannya itu dia mengalami depresi berat. Karena apa? Dia takut akan kematian. Dia takut akan kematian karena kalau dia mati, dia akan menerima hukuman. Dia takut. Kemudian dia mengalami tekanan secara psikis, ya, depresi ketika menghadapi hal tersebut. Tetapi kemudian sebuah momen di mana Martin Luther itu merubah arah hati dan spiritualitasnya. Dia memfokuskan arah hatinya itu kepada Yesus. Ya, dia belajar bahwa saya memang adalah manusia yang berdosa. Justru karena saya manusia yang berdosa, maka saya tidak perlu takut. Karena apa? Karena ada Yesus yang hadir di dalam kehidupannya. Karena ada Yesus, maka Martin Luther kemudian tidak lagi memfokuskan dirinya kepada ketakutan itu. Dan dia menyadari keberdosaannya, sehingga kalau kita lihat Martin Luther ini sangat menekankan ya di dalam teologinya itu justification by faith. Ya. Pembenaran oleh karena iman, bukan karena perbuatan-perbuatan baik. Justru ini adalah sebuah refleksi yang dilakukan oleh Martin Luther ketika dia menghayati keberdosaannya dan dia butuh anugerah daripada Allah, daripada Kristus. Dan di dalam hal ini kita melihat bahwa apa yang direfleksikan oleh Luther pada waktu itu mungkin juga terjadi pada masa-masa kita sekarang. Ya, kita mungkin tidak mengalami wabah yang sama, tetapi kita ada di dalam situasi yang justru juga situasi yang serupa, yaitu hidup di dalam masa-masa pandemi. Masa-masa pandemi ini mungkin akan membuat
iman dan kerohanian kita itu menjadi lesu, menjadi tidak lagi bergairah, menjadi tidak lagi bersemangat. Mungkin ada Bapak Ibu yang selama ini sudah merasakan kejenuhan dan kelesuan ketika mengikuti ibadah tanpa bertatap muka, harus melalui online. Mungkin selama masa pandemi ini kita mengalami kesulitan-kesulitan hidup sehingga kita melupakan Tuhan. Kita tidak lagi mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Tetapi justru melalui momen ini, marilah kita belajar, ya, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Justru di masa-masa yang sulit ini, seperti apa yang dilakukan oleh Martin Luther, dia mengarahkan hatinya untuk melayani orang karena Kristus. Arah hati ini adalah sebuah hal yang penting ketika kita melakukan segala sesuatu. Di dalam pekerjaan kita, di dalam keseharian kita, sudahkah kita mengarahkan hati kita kepada Kristus? Sudahkah kita mengarahkan apa yang kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan? Dan kalau kita sudah mengarahkan hati kita kepada Kristus, maka apapun yang kita kerjakan, kita boleh melakukannya dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Seperti kita melihat, kita belajar hari ini dari kisah seorang yang bernama Zakheus ini. Dia meresponi dengan sebuah kegairahan. Mungkin kita tidak harus menjual harta kita. Saya tidak punya harta, ya. Saya punya uang terbatas. Tetapi yang paling penting adalah apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Fokus arah hati kita kepada Kristus yang sudah mati di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Karena panggilan Allah itu, anugerah Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, itulah yang memberikan sebuah harapan. Tanpa pengorbanan Kristus, maka tidak ada satu pengejaran yang penuh kegairahan. Tetapi karena kita sudah ditebus, kita sudah beroleh hidup yang baru di dalam Yesus, maka kita seharusnya memiliki sebuah antusias, memiliki sebuah kegairahan untuk mengikut Yesus. Dan kita menyadari semua itu hanya karena anugerah daripada Tuhan. Kiranya melalui bagian firman Tuhan ini kita sekali lagi boleh belajar bahwa proses mengikuti Yesus itu adalah anugerah daripada Tuhan. Dan anugerah itu harus dihayati sedemikian rupa sehingga kita menghasilkan sebuah kegerakan, sebuah antusias dan sebuah kegairahan di dalam kita mengikuti Yesus. Dan kiranya apa yang kita boleh renungkan bersama boleh membawa kita untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama berdoa, kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami tahu kami adalah manusia yang lemah, manusia yang berdosa, manusia yang hina. Tetapi oleh karena Kristus mengasihi kami, Allah yang berinisiatif datang ke dunia ini melalui kehadiran Yesus, maka kami beroleh pengharapan. Ketika kami memutuskan untuk mengikuti Yesus, itu semua hanyalah karena anugerah dan panggilan Allah di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan, di dalam kami mengikut Engkau, kami boleh melakukannya dengan sebuah antusias, sebuah sukacita dan kegairahan untuk hidup bagi Tuhan, mengerjakan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, suara manusia sudah boleh berlalu, tetapi firman Tuhan adalah yang kekal untuk selamanya. Biarlah kami boleh menghidupi firman itu dan Roh Kudus-Mu menuntun kami di dalam keseharian kami untuk boleh memaknai, menghayati firman Tuhan ini dengan lebih sungguh. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.